Pemuda Remaja Minggu 13 Februari 2022. Hari ini tanggal 13, besok tanggal 14. Valentine's loh. Anyways, apa kabar nih semuanya teman-teman, kakak-kakak, adik-adik? Gimana nih kabarnya? Kak Valen? Baik. Oke, terima kasih Kak Bibia. Kak Valen gimana kabarnya Kak? Baik. Puji Tuhan. Ada sukacita nggak nih semuanya? Ada dong. Ada dong, harus ada Kok dong. aku doang sih? Iya, pada kemana nih? Aku nggak melihat wajah-wajah. Saya melihat. Saya mendengar. Mendengar, oke. Nah, aku yakin banget pasti ada sukacita di hati teman-teman semua. Harus sih, harusnya ada sukacita. Apalagi ini kita mau ketemu sama Tuhan, bertemu lagi. Ya, setiap hari harusnya ketemu sih. Tapi ini kita mau berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita nggak boleh lelah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka dari itu, untuk memulai ibadah kita pada siang hari ini, yuk kita angkat lagu pujian, Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih ibadahnya, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau boleh mengumpulkan kami dalam ibadah online ini. Sekarang kami ingin melanjutkan ibadah ini ya Tuhan, berkati kami supaya ibadah ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala, jaringan maupun device yang kami pakai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Nah teman-teman, tema firman Tuhan pada siang hari ini adalah, udah pada tahu kan ya? Udah pada lihat kan ya posternya? Nah, temanya tuh menikmati Tuhan. Diambil dari Amsal 2 ayat 1 sampai 22. Nah, sebelum hari ini,
itu aku udah baca nih Amsal 2 ayat 1 sampai 22. Nah, judulnya tuh faedah dari menuntut hikmat. Emang apa sih kaitannya faedah? Apa sih kaitannya menuntut hikmat dengan menikmati Tuhan? Tuh, aku baca dan aku ngerti sih ayatnya. Cuman kan kita harus tahu firman Tuhan lebih jelas lagi kan. Jangan cuma menerka-nerka. Jadi untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Bang Fabio dengan mengangkat lagu pujian Mengenalmu. Terkagum bila kulihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Silakan Bang Bio. Ya, teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini Tuhan, kami kembali akan merenungkan firman-Mu, dan biarlah Tuhan selalu menyertai kehidupan masa muda kami ini, supaya kami semakin mengenal Engkau Tuhan, dan menyembah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke teman-teman, sebentar saya share screen dulu. Oke. Ya teman-teman, tema kita tuh tentang menikmati Tuhan ya, yang diambil dari Amsal pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-22. Saya akan bacakan buat kita. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik.
Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat dan dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya, dan yang sesat perilakunya. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam laut, ke dalam maut. Jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencari jalan ke kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah dan orang yang tidak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Ya, demikian firman Tuhan. Ya, teman-teman, ini kita belajar Amsal ya. Jadi agak ngejelimet ya. Memang Amsal itu ya, tapi juga Amsal itu kan bicara tentang hikmat sebenarnya. Jadi memang dia tidak langsung menerangkan secara detail, tetapi kita harus kembali lagi memahaminya. Jadi memang kita tidak langsung bisa memahami secara detail, tetapi hari ini kita akan coba memahami Amsal bagian ini. Ya, teman-teman, sebelumnya kita bahas tentang lagi enjoy apa gitu ya. Jadi artinya teman-teman pada saat ini sedang lagi menikmati apa? Gitu kan. Hal apa yang kita lakukan dalam hidup ini, kita sangat menikmatinya. Apakah teman-teman pada saat ini sedang melakukan hal itu? Misalnya bagi yang masih main game online misalnya, ada game online yang baru, kita biasanya langsung benar-benar kayak candu ya. Nggak tidur, kejar terus level, nanti udah bosan, nanti ada game online yang baru, kejar lagi dan seterusnya. Atau bagi teman-teman yang sedang lagi menikmati hal-hal yang baru apa? Biasanya kita menikmati sesuatu yang baru itu karena ada sesuatu yang baru gitu ya. Kalau yang sudah lama sih kayaknya sih udah enggak ya, udah bosan lah maksudnya kalau misalnya baru punya laptop, rajin pakai laptop, habis itu ya udah ditinggal bosan gitu ya. Kita sering kali enjoy-nya itu sampai di batas itu begitu ya. Sampai enjoy-nya itu ya menikmati lalu kemudian setelah sudah enggak ya udah enggak. Tapi memang kalau kita mau jujur juga teman-teman, saya nggak tahu apakah teman-teman termasuk yang demikian. Yang kita nikmatin itu kadang-kadang itu membuat kita tuh semakin jauh dengan Tuhan. Misalnya teman-teman suka touring naik motor atau naik mobil, whatever deh, pokoknya touring gitu ya, jenis apapun. Ketika engkau sedang hobi menikmati touring itu, akhirnya hari Sabtu dan Minggu kepake untuk touring. Yang seharusnya ibadah jadi nggak ibadah, yang seharusnya punya jadwal pelayanan akhirnya suka di cancel. Atau teman-teman lagi menikmati main futsal misalnya. Saya punya teman itu dia jadi pemain bayaran, tapi dipakainya di hari Minggu misalnya futsalnya. Yang tadinya pelayanan jadi nggak pelayanan misalnya gitu. Ataupun bisa nggak tuker jadwal, soalnya dia ada pertandingan dan dia dibayar. Jadi kadang-kadang menikmati yang kita nikmati itu kadang-kadang bisa membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, tapi juga bisa semakin kita jauh dari Tuhan gitu ya. Jadi tergantung bagaimana cara kita menikmatinya. Dan kita harus jujur, kenikmatan duniawi itu menarik sedemikian rupa supaya kita itu menjadi candu. Jadi percaya nggak percaya teman-teman, mungkin teman-teman boleh memeriksa apakah yang saya lagi enjoy saat ini itu membuat kita menjadi candu atau tidak gitu ya. Itu bahaya kalau udah sampai ke level candu, kita agak berbahaya. Misalnya kalau kita main game online ya, memang main game online itu paling seru ya. Kalau sampai candunya itu parah kan ada yang sampai seminggu gitu ya, dia di depan laptop terus di depan komputer gitu, candu, udah semakin candu ya memang akan semakin parah. Tetapi itulah dunia yang ditawarkan kepada kita. Belum lagi teman-teman ketika berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling kita, kita seringkali mengalami tanda petik lah, mengalami ketakutan ya untuk berinteraksi. Kenapa? Karena kita takut jadinya tidak menikmati.
Nah, Amsal kali ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menikmati Tuhan. Itu terlebih dahulu. Itu yang lebih dahulu sebenarnya yang harus kita lakukan. Sebelum kita tanda petik menikmati yang lain-lainnya. Kita harus memahami dulu menikmati Tuhan. Nah, dikatakan oleh Amsal tadi, kalau teman-teman tadi baca kan, kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jadi memang Amsal di sini ingin mengatakan bahwa kalau kita ingin menikmati Tuhan, maka ada dua yang penting, yaitu tentang pengertian dan kepandaian. Maka kita harus punya pengertian dan juga kepandaian. Ini jangan berpikirnya begini, oh pandainya itu matematikanya nilai 100 begitu ya, atau fisika nilainya 100 atau ranking 1 dan segala, bukan. Ini bukan kepandaian yang dideskripsikan oleh dunia ini begitu ya. Kadang-kadang kita suka salah ya definisi tentang kepandaian ya. Kadang-kadang kita pikir pandai itu ya harus juara 1 dan seterusnya. Bukan kepandaian di situ yang dimaksudkan oleh Amsal pada teks yang kita baca. Apa maksudnya yang berseru kepada pengertian dan menunjukkan suara kepada kepandaian? Adalah tentang bagaimana kita mencari Tuhan seperti mencari perak dan mengejarnya seperti harta terpendam. Jadi kita tidak akan pernah bisa menikmati Tuhan, artinya menikmati Tuhan itu memiliki hubungan yang intim, memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan, kalau kita tidak pernah memiliki niatan untuk mencari Tuhan, seperti mencari perak gitu. Jadi kalau mencari harta terpendam itu kan harus tekun kan. Teman-teman misalnya dikasih map, ini ada tanda silang dan ini ada jalur mapnya, dan di situ ada harta terpendam, ada treasure-nya gitu ya. Maka teman-teman akan dengan tekun mencari ataupun memecahkan teka-teki yang terjadi supaya kita bisa menemukan harta yang paling terpendam. Tidak mungkin dong kita ingin menemukan harta terpendam dengan cara santai, nanti aja deh, besok-besok aja deh kerjainnya, nggak akan mungkin dapat. Nah, Amsal ingin mengajarkan kepada kita, kalau kita nggak pernah punya rasa ingin mencari Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita susah sekali menikmati Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, teman-teman sejauh ini, apakah engkau memiliki rasa untuk mencari Tuhan itu seperti apa? Ingin bertemu dengan Tuhan itu seperti apa? Mungkin selama pandemi, WFH gitu ya, ataupun mungkin sudah ada yang WFO, masuk ke kantor, atau teman-teman yang sudah sekolah, ada yang sekolah langsung tatap muka, atau sekarang mungkin lagi di online kan lagi, dan seterusnya. Kita seringkali tidak menikmati hidup kita. Kita bangun pagi-pagi ataupun bangun dari tidur lah begitu ya. Kita nggak enjoy di situ. Kenapa? Karena kita tidak memulai pertama kali hidup kita adalah mencari Tuhan dulu. Yang kita cari itu yang lain begitu ya. Jadi teman-teman, kenapa kita nggak enjoy hidup ini? Karena kita tidak menikmati Tuhan. Kenapa kita tidak menikmati Tuhan? Karena kita tidak mau mencari Tuhan. Jadi kadang-kadang kita setengah mati diingetin untuk ibadah, setengah mati dinikmati ini begitu begini ya. Terus kita pikir dengan kita jauh beribadah dari Tuhan, dengan kita tidak membaca Alkitab, dengan kita jarang berdoa, kita pikir kita menikmati dunia ini. Kita menikmati. Salah. Itu yang tadi. Maka ketika engkau menikmati sesuatu, pasti teman-teman jadi candu. Tapi kalau menikmati Tuhan, tidak. Engkau semakin menambah pengertian dan kepandaian. Skillmu semakin bertambah. Pengertianmu, kepintaranmu, kecerdasanmu semakin bertambah kalau engkau mencari Tuhan. Tapi kalau kita nggak pernah sama sekali memiliki niatan mencari Tuhan, maka kita menjadi bodoh. Maka dalam pergaulan, nanti kita lihat ya, next-nya itu kita gampang sekali dijebak. Nah, apa sebenarnya yang menjadi inti ketika kita menikmati Tuhan? Kita mengerti tentang kebenaran. Teman-teman jadi tahu tentang kebenaran. Tahu tentang prinsip-prinsip kebenaran itu seperti apa ketika kita mencari Tuhan. Sehingga hidup kita ini nggak gampang diobang-ambingkan, nggak gampang ikut sana, ikut sini, nggak gampang dibujuk dan seterusnya. Kita mengerti tentang kejujuran. Ini paling susah kan kejujuran. Teman-teman, saya nggak tahu sebatas
Apakah Anda memiliki integritas jujur dalam hidup? Apakah Anda termasuk orang kalau ditanya jawabannya jujur atau jawabannya itu menutupi? Kita cenderung semakin dewasa semakin tidak jujur. Padahal waktu masih kecil kita diajarkan tentang kejujuran di sekolah minggu. Kita diajarkan tentang kejujuran. Nggak tahu apa, semakin pemuda, semakin dewasa, semakin tidak jujur. Maka Amsal mengatakan kalau engkau mencari Tuhan, engkau mengerti tentang kejujuran. Bahwa kejujuran itu sangat penting. Kejujuran itu sangat vital dalam kehidupan ini. Kebenaran apalagi. Dan yang ketiga, mengerti tentang jalan yang baik. Kita seringkali bingung apa yang kita pilih, apa yang kita putuskan. Kita lihat nanti aja deh. Tuh, sering nggak gitu? Ya kita lihat nanti aja deh. Pokoknya dijalanin aja. Yang saat ini ada, jalanin aja dulu deh. Jalanin gimana gitu pokoknya ya. Pokoknya dijalanin. Kenapa orang ini sampai berpikir demikian? Karena dia nggak ngerti tentang kebenaran, dia nggak ngerti tentang kejujuran. Kebenaran artinya apa? Apa yang dia lakukan ini benar atau enggak? Nggak tahu, karena dia tidak menikmati Tuhan. Karena dia tidak mencari Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak mengerti tentang kejujuran, apakah ini itu murni, apakah ini itu ada motivasi, apakah ini ada maksud, dan seterusnya dan seterusnya. Karena dia tidak mencari Tuhan. Jadi teman-teman, pikirkan baik-baik. Kalau pengen mengerti tentang jalan yang baik, maka kita harus menjadi orang yang benar dan orang yang jujur. Pasti kita mengerti jalan yang baik. Pasti kita mengerti jalan yang baik. Maka di ayat selanjutnya dikatakan, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, pengetahuan akan menyenangkan jiwamu, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Jadi dimanapun kita berada, dengan kita mengerti kebenaran, kejujuran, memilih jalan yang baik, justru itu malah melindungi kita. Kebijaksanaan akan memelihara kita, kepandaian akan menjaga kita. Jadi kalau selama ini kalau kita tidak menikmati hidup ini, karena kita tidak dipelihara oleh kebijaksanaan, oleh Tuhan itu sendiri. Karena kita tidak dijaga oleh Tuhan. Makanya hidup kita tidak nikmat. Karena apa? Penuh dengan kekhawatiran. Penuh dengan ketakutan. Penuh dengan dan seterusnya begitu ya teman-teman ya. Karena kita tidak merasa terjaga gitu. Tetapi kalau hidup kita merasa terjaga dengan baik, kita jalan itu ya lurus. Kita jalan itu dengan penuh percaya diri begitu. Maka kenapa ini menjadi penting sekali tentang kebenaran, kejujuran, jalan yang baik, bagaimana hikmat memelihara hidup kita, supaya lepas dari jebakan, kata Amsal. Supaya kita bisa lepas dari jebakan. Kita nggak kenal siapa di antara kita yang menjebak. Maksudnya gini, teman-teman punya teman tongkrongan misalnya begitu. Orangnya seperti apa dan seterusnya kan kita nggak tahu. Apakah dia penuh dengan tipu muslihat dan seterusnya. Tetapi kalau kita punya tadi konsep kebenaran dan kejujuran dan jalan yang baik, maka kita akan terjaga dari tipu muslihat. Kita nggak gampang untuk ditipu. Jalan yang gelap. Kita tahu ketika kita diajak untuk melakukan sesuatu, kita tahu itu dosa. Maka kita tidak mau melakukannya. Bersukacita melakukan yang jahat. Ini apalagi gitu ya. Udah ngebully temennya mati-matian, ketawa-ketawa, seneng-seneng. Yang dibully udah nangisnya kemana-mana. Lalu kita juga ikutan ketawa begitu. Nah ini dia yang salah lagi gitu ya. Artinya kan ini yang salah. Berarti kita tidak memahami apa itu tadi kebenaran dan juga kejujuran. Perempuan yang licin perkataannya, ini adalah satu kiasan kalau dalam zamannya Amsal. Bahwa ada rayuan-rayuan maut. Artinya kalau zamannya Amsal itu, zamannya Yahudi, zaman masa-masa pembuangan itu, mereka seringkali dibujuk untuk pindah agama, untuk menyembah kepada Baal. Nah ini sama nih dengan kita zaman sekarang ini gitu ya. Ada begitu banyak rayuan-rayuan yang tanda petik menistakan agama Kristen begini-begini, maka engkau harus pindah. Lebih bagus pindah ke agama yang lain. Maka kita kalau sudah mengerti tentang kebenaran dan kejujuran, kita dilindungi. Kita semakin pandai untuk bisa menjawabnya begitu. Dan melupakan perjanjian Allahnya. Artinya apa? Orang yang kita tidak tahu kita sedang berada dalam orang yang tidak memiliki integritas. Janji dengan Tuhan aja dia langgar, apalagi janji dengan manusia. Waduh, makin nggak benar gitu ya. Nah teman-teman, ini kita dijaga nih dari hal-hal yang demikian.
integritas kita semakin dibangun oleh hikmat Tuhan. Dan jalannya menuju ke arwah-arwah, ya tentu ini masalah okultisme, bagaimana penyembahan kepada dewa-dewa. Apalagi sekarang kan ada yang namanya spirit doll, boneka arwah. Aduh, saya nggak ngerti ya. Spirit doll, boneka arwah menjadi apa? Menjadi trending, terus mahal harganya, dan diyakini sana sini, ini nggak ngerti dah. Itu udah sama saja, sebenarnya sudah sama saja percaya dengan arwah-arwah, penyembahan berhala. Bagi saya itu sama aja begitu. Tapi karena kita tidak mengerti, kita pikir ya ini kan cuma lucu-lucuan aja, maka kita beli spirit doll, langsung kita pasang, lucu-lucuan doang kok, nggak ada apa-apain, lucu-lucuan. Ya memang lucu-lucuan sih, habis itu Tuhan marah sama kita gitu ya. Dan akhirnya tidak mencapai jalan kehidupan. Ketika akhirnya kita hidup ini kita tidak dipelihara dari hal-hal yang tadi, hal-hal yang jalan-jalan salah, akhirnya kita nggak masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi teman-teman, hikmat pada hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana sebenarnya kita harus menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan itu penting sekali, yaitu mencari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, kita mendapatkan kebenaran dari Tuhan. Kita mendapatkan pengertian, kita mendapatkan kepandaian dari Tuhan. Dan sehingga jalan hidup kita ini, itu enjoy, kita bisa nikmati. Kenapa kita tidak bisa menikmati jalan hidup kita ini? Karena itu balik lagi teman-teman. Pertanyaannya satu, teman-teman silakan renungkan. 1 sampai 10 jujur, nilainya berapa kalau kita mau mencari Tuhan? Jangan-jangan teman-teman nggak pernah berpikir untuk mencari Tuhan ya, cuma 4, 3, 2. Maka kenapa hidup kita menjadi tidak enjoy? Hidup kita menjadi gampang sekali stres dan seterusnya. Karena kita tidak menikmati Tuhan. Nah, kuncinya adalah mencari Tuhan. Jadi hikmat Tuhan itu memampukan kita untuk menjalani hidup ini dengan riang dan menyenangkan. Sekalipun masalah datang terus. Jadi menjadi murid Kristus, menjadi orang yang percaya kepada Kristus, itu adalah orang yang menghadapi masalah, bukan lari dari masalah. Adalah orang yang siap dengan gelombang-gelombang masalah. Bukan mencari tempat perlindungan supaya menghindari masalah, tidak. Tetapi kenapa kita mau menghadapi berbagai macam masalah? Karena kita menghadapinya dengan riang dan menyenangkan. Kenapa? Karena hikmat Tuhan itu yang menjaga dan melindungi kita. Sekarang teman-teman, pada hari ini kembali lagi kita renungkan ya teman-teman ya. Apakah teman-teman hidupnya lagi enjoy nggak? Lagi enjoy nggak? Lagi seneng nggak? Enggak, hidup saya lagi nggak senang, lagi banyak masalah. Oke, kalau engkau banyak masalah, bagaimana cara saya menyelesaikannya? Maka kau cari Tuhan. Itu kata kuncinya. Ketika engkau cari Tuhan, engkau akan menemukan kebenaran di sana. Engkau akan menemukan pengertian di sana. Dan engkau akan menemukan yang namanya pengetahuan dan kepandaian. Jadi engkau mengerti kenapa saya sedang menghadapi masalah ini. Dan kita juga bisa mengerti bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini. Dan itu hanya ada ketika kita mau mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa ya untuk firman Tuhan hari ini, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh kembali diingatkan melalui Amsal Tuhan bahwa kami harus hidup menikmati Engkau Tuhan, yaitu dengan cara mencari Engkau dalam sepanjang hidup kami Tuhan. Tolong kami Tuhan kalau pada hari ini kami tidak memiliki gairah lagi Tuhan untuk mencari Engkau Tuhan, karena kami lebih memilih menikmati hal-hal yang lain Tuhan. Pada hari ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang masih recovery dalam kesehatannya. Tuhan Yesus tolong berkati dimanapun mereka berada. Dan juga teman-teman kami yang mungkin pada saat ini sedang dalam keadaan sakit, Tuhan berkati dan kuduskan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman kami yang berulang tahun, Asa, biarlah Tuhan selalu menyertai kehidupannya dalam pekerjaannya, sehingga dalam pekerjaannya Tuhan, dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang lagi kuliah dan juga sekolah, biarlah kiranya tetap Engkau jagai kesehatan mereka Tuhan, di masa-masa penularan virus Omikron yang semakin tinggi ini. Bagi teman-teman kami yang bekerja, Tuhan tolong juga berkati, supaya kesehatan mereka boleh terjaga juga Tuhan. Dan di masa-masa ini,
Biarlah kami Tuhan semakin bergantung kepada Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan di dalam segala kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Bang Bio untuk firman Tuhannya. Biarlah firman Tuhan ini boleh jadi berkat ya teman-teman bagi kehidupan kita semuanya. Jadi ingat ya teman-teman, hikmat firman Tuhan itu menuntun kita untuk menjalani hidup yang riang, walaupun masalah terus datang. Ya karena kita kalau percaya sama Tuhan, semakin kita punya iman ke Tuhan, pasti tanggung jawab kita juga semakin besar. Ya kan? Terus aku juga jadi ingat, kita tuh kayak matahari. Kalau misalnya kita punya hikmat, kita punya pengetahuan tentang firman Tuhan, tentang hal yang baik dan hal yang benar, kita tuh kayak matahari gitu. Apapun yang lewat di sekitar kita, apapun yang menghantam kita tuh, kita malah yang ngebakar, gak akan ngaruh. Malah barang-barang itu atau kayak benda-benda itu yang akan terbakar. Jadi dimanapun kita berada, kita tuh harusnya kalau kita emang mentari, ya udah kita akan bersinar terus. Oke. Makasih banget Bang Bio, aku kayak seneng banget gitu denger firman Tuhan pada hari ini. Nah, sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, boleh disilahkan dengan cara transfer ke Bank BCA atas nama Kristian Nugraha. Nomor rekeningnya 4730 5820 dan diberi notes jelasnya untuk kas atau pastori atau sinode atau sapras atau perpuluhan ya teman-teman. Nah, ada yang ulang tahun nih hari ini. Ada nggak ya orangnya? Yang ulang tahun tuh Kak Asa. Ada nggak ya? Nggak ada sih, Reva. Nggak ada ya? Nggak apa-apa, tetap kita doain aja. Ya. Nah, kita udah ada di penghujung ibadah nih teman-teman. Setelah ini kita akan melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Jadi untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita angkat lagu Kita Dipilih. Sorry Revel, lagu terakhir ya? Tadi kepotong, keputus. Iya, lagu terakhir. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan
dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Ya, teman-teman, mari kita arahkan hati dan pikiran kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi mendukung kemuliaan-Mu. Boleh saja teduh sejenak ya teman-teman. You open cam. Yuk kita foto dulu guys. Happy Sunday semuanya. Andrew foto ya. Happy Sunday. Ya Bang. Dulu. Oke. Ini udah on semua. Oh, asik Chris di gereja. Hey, saya 1, 2, 1, 2, 3. Sebentar, sekali lagi ada yang baru nongol. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Oke, thank you teman-teman. Selamat hari Happy Minggu. Sunday semuanya. Happy Sunday. Happy Sunday.